Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal remedial penilaian tengah semester ganjil SMP Negeri 1 Cikande kelas 9 mata pelajaran matematika. Materi yang diujikan ada dua bab. Bab yang pertama adalah perpangkatan dan bentuk akar. Kemudian yang kedua, persamaan kuadrat. Tapi sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Bisa kita mulai? Nomor 1, bilangan berpangkat 5 pangkat 8 dapat dituliskan. Ini adalah arti bilangan berpangkat. Insya Allah kalian tahu. Nomor 2, hasil dari P pangkat 10 dikali Q pangkat 7 dipangkatkan 4 adalah, berarti ini sifat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya diapain? Kalian harus tahu. Oke. Nomor 3, hasil dari 1000 P pangkat 15 dikali Q pangkat 6 kemudian dibagi dengan 8 P pangkat 7 dikali Q pangkat 2 adalah, ini harus disesuaikan antara bilangan dibagi dengan bilangan. Kemudian P dengan yang P dan Q dengan yang Q. Berarti ini sifat bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat. Oke. Nomor 4. Bentuk bilangan berpangkat dari 600 pangkat 7 adalah, langkah pertama kalian harus membuat 600 itu menjadi faktor-faktor prima dengan cara pohon faktor. Nah, kalau sudah ketemu, baru nanti bilangan-bilangan itu dipangkatkan dengan 7. Oke, ngerti ya? Nomor 5. Hasil dari operasi bilangan 225 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 5 adalah, ini pertama kali kalian harus mengecilkan atau menjadikan 225 menjadi bilangan berpangkat. Kemudian hasilnya dipangkatkan dengan 5 dan bilangannya terus dibagi 3 pangkat 6 dan dikali dengan 5 pangkat 5. Oke. Lanjut nomor 6. Bentuk akar yang paling sederhana dari 5 akar 6, 7, 5. Berarti pertama kali sama 675 kalian ubah menjadi bilangan berpangkat atau faktor prima dengan pohon faktor, baru kemudian kembar 2 keluar 1. Nah, yang keluar bisa dikalikan dengan 5. Dan ingat, yang tidak kembar tidak boleh keluar. Sekarang nomor 7. Hasil operasi bentuk akar dari 15 akar 48 ditambah 6 akar 75 dikurangi 10 akar 300 adalah,
Sama seperti yang tadi, berarti kalian harus mengecilkan atau membuat faktor prima 48, 75, dan 300. Masing-masing kalau sudah ada kembar keluar 1, dan yang keluar bisa dikalikan dengan bilangan yang ada di depannya. Oke ya, bisa. Nomor 8 hampir sama. Hasil dari 10 akar 2 dikalikan dengan akar 90 ditambah dengan akar 98. Berarti kalian juga seperti yang tadi, 90 sama 98-nya diubah menjadi faktor prima, kemudian kembar 2 keluar 1. Dan kalau sudah selesai, bisa dikalikan masing-masing dengan 10 akar 2. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Oke ya. Nomor 9. Hasil operasi bentuk akar berikut 8 akar 5 dikali 5 akar 90. Ini ada banyak cara. Bisa yang pertama, kalian kalikan bilangan yang depan dengan bilangan depan, kemudian yang di dalam akar dengan yang ada di dalam akar, baru di faktor primakan dengan pohon faktor, baru kembar 2 keluar 1. Oke. Nomor 10. Hasil operasi bentuk akar berikut 12 akar 3 dikali 9 akar 125 dibagi 3 akar 5 adalah. Ini bisa dua langkah ya, dua cara. Cara yang pertama berarti kalian ubah yang 125-nya menjadi bilangan prima dengan pohon faktor juga, baru kembar 2 keluar 1, kemudian masing-masing dikalikan dengan 12 akar 3. Berarti ini sifat distributif pada pembagian. Oke, nomor 11. Bentuk rasional dari bentuk akar berikut adalah 24 akar 350 per akar 7. Berarti kalian harus mengalihkan dengan sekawan dari akar 7. Berarti dikali dengan akar 7 per akar 7. Oke, lanjutkan. Kemudian nomor 12, bentuk rasional dari bentuk akar 18 akar 24 dibagi akar 6 ditambah 2 adalah. Berarti kalian juga harus mengalihkan dengan sekawan penyebut. Sekawan dari akar 6 ditambah 2 berarti akar 6 dikurangi 2 per akar 6 dikurangi 2, kemudian kalian kalikan masing-masing. Oke, maaf ya. Kemudian lanjut nomor 13. Bentuk rasional dari bentuk akar 24 dikurangi akar 2 per 6 ditambah 4 akar 2. Berarti sama, dikalikan dengan sekawan 6 ditambah 4 akar 2, yaitu 6 min 4 akar 2 per 6 min 4 akar 2. Silahkan dilanjutkan. Nomor 14. Bentuk notasi ilmiah dari bilangan 437 juta. Oke, insya Allah kalian bisa ya. Nomor 15. Tentukan hasil perkalian bilangan berikut 6 kali 10 pangkat 15 dikali 4,3 dikali 10 pangkat 7.
pertama kali kalian harus kalikan bilangan dengan bilangan, kemudian yang 10 pangkat 15 dikali dengan 10 pangkat 7. Baru nanti diubah menjadi notasi ilmiahnya, hanya ada satu angka di depan koma. Oke, nomor 16 udah masuk ke materi kedua, yaitu persamaan kuadrat. Diketahui persamaan X kali 5X dikurangi 4 ditambah 10X dikurangi 15 sama dengan min 37. Maka bentuk umum persamaan kuadratnya adalah, silahkan kalikan dengan X yang di dalam kurung, itu adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, kemudian kumpulkan yang X dengan X dan kumpulkan yang bilangan dengan bilangan. Oke, lanjut 17. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 80 sama dengan 0 adalah, bisa dua langkah. Yang pertama kalian dengan memfaktorkan atau dengan rumus ABC. Tapi kalau di sini adalah soal pilihan ganda, kalian bisa mensubstitusikan atau mengganti nilai X dengan misalkan poin A berarti diganti dengan 8 misalkan. Apakah 8 kuadrat dikurangi 2 kali 8 dikurangi 80 sama dengan 0? Nah, kalau iya lanjutkan ke yang negatif 10. Silahkan dicoba. Oke, nomor 18. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 50 sama dengan 0 hampir sama caranya dengan nomor 17. Kalian bisa memfaktorkan, bisa rumus ABC, dan bisa disubstitusi salah satu angkanya. Pilih yang paling mudah. Berarti kalau yang ini ada pecahan, ambil aja yang bulat, baru disubstitusi ke persamaan. Jika benar sama dengan 0, berarti itulah pilihannya. Ya, nomor 19. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X dikurangi 23 sama dengan 0, maka persamaan berikut yang identik dengan persamaan di atas adalah, kalian tinggal mengingat-ingat apa yang harus dipindah lebih dulu dalam melengkapkan kuadrat sempurna. Berarti C-nya harus dipindah dan lanjutkan. Insya Allah bisa. Oke. Nomor 20. Dengan menggunakan rumus ABC, pada 3X kuadrat ditambah 20X dikurangi 32 sama dengan 0, maka persamaan berikut yang benar adalah, berarti kalian pakai rumus ABC. Masih ingat rumus ABC apa? X sama dengan min B plus minus akar. Oke ya. Silahkan dilanjutin sendiri. Diketahui persamaan kuadrat X ditambah 8 dikuadratkan dikurangi 15X sama dengan 10X ditambah 31. Berarti kalian kuadratkan dulu yang ada di dalam kurung. Ini adalah persamaan kuadrat 2 suku 2 ya. Dan kumpulkan yang variabel X dan yang bilangan. Oke, bisa. Nomor 22. Diketahui persamaan kuadrat 3X kuadrat ditambah 6X dikurangi 10 sama dengan 0. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut adalah, berarti kalian harus ingat nilai diskriminan itu apa, kemudian dalam persamaan kuadrat tersebut nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Silahkan dihitung. Nomor 23. Diketahui persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 11X dikurangi 25 sama dengan 0. Jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah, nah,
jenis persamaan akar-akar persamaan kuadrat itu dilihat dari nilai diskriminannya. Nilai diskriminan masih ingat, D sama dengan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dimasukkan ke dalam rumus diskriminan. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0 gimana, kalau kurang dari 0 gimana, dan kalau lebih dari 0 bagaimana. Oke. Nomor 24, diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 12X ditambah K sama dengan 0 mempunyai sepasang akar kembar. Nah, mempunyai sepasang akar kembar berarti D-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalian mencari nilai K supaya akarnya kembar dan D-nya sama dengan 0. Oke, bisa ya. Atau paling gampang kalian pasangkan, misalkan nomor poin A 12, jadi X kuadrat ditambah 12X ditambah 12. Kalian cek coba apakah benar akarnya kembar. Oke ya. Nomor 25, diketahui akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat ditambah 8X ditambah 13 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka nilai dari X1 kuadrat X2 ditambah X1 X kuadrat X2 kuadrat berarti kalian harus mencari lebih dulu jumlah akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 ditambah X2. Dan kemudian dicari juga hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 dikali X2. Baru dimasukkan ke itu di faktor. X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat berarti sama dengan apa? Baru dimasukkan yang tadi. Oke. Nomor 26. Bentuk umum persamaan kuadrat yang akar-akarnya 21 dan negatif 9 adalah, kalian cari dulu jumlah akar-akarnya berapa dan hasil kali akar-akar berapa. Kemudian masukkan ke dalam rumus bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat dikurangi jumlah akar-akar ditambah hasil kali akar-akar. Oke ya. Nomor 27. Nilai X sama dengan 0 merupakan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, persamaan yang manakah yang memenuhi? Berarti kalian paling gampang mencoba mensubstitusikan nilai X sama dengan 10 ke dalam persamaan kuadrat di poin A misalkan. Kalau salah berarti di poin B atau C atau D. Itu lebih cepat daripada mencari akar-akarnya. Oke. Nomor 28. Diketahui persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 20 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah, untuk persamaan X 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 20 sama dengan 0, berarti kalian pertama kali mencari alfa ditambah beta, yaitu rumusnya min B per A. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, udah ada. Kemudian hasil kali akar-akar berarti alfa dikali beta. Alfa dikali beta itu sama dengan C per A. Nah, kemudian untuk persamaan kuadrat barunya, karena jumlah akar-akarnya di 4 lebihnya, berarti untuk X1 dimisalkan alfa ditambah 4. Untuk X2 berarti beta ditambah 4. Terus kalian cari
jumlah akar-akar berarti X1 ditambah X2 berapa, kemudian hasil kali akar-akarnya berarti X1 dikali X2 berapa, baru dimasukkan ke dalam rumus bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat dikurangi jumlah akar dikali X ditambah hasil kali akar. Oke ya, ketemu? Kemudian nomor 29. Diketahui persamaan kuadrat 5x kuadrat ditambah 12x dikurangi 19 sama dengan 0, mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka nilai X1 ditambah X2 berapa dan X1 dikali X2 berapa? Penjumlahan akar adalah X1 ditambah X2 sama dengan rumusnya apa, kemudian X1 dikali X2 rumusnya apa. Untuk nomor 30, diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 12 cm lebih panjang dari lebarnya. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 864 cm, maka keliling persegi panjang tersebut adalah, berarti kalian misalkan panjang sama dengan L ditambah 12, kemudian L-nya tetap dalam bentuk L. Nah, kemudian luas persegi panjang adalah 864, berarti luas persegi panjang kali lebar sama dengan 864. Masukkan panjangnya, diganti L ditambah 4 dan kalikan, kemudian faktorkan. Nah, setelah ketemu faktornya, kalian pilih L-nya yang positif. Setelah ketemu L positif, baru dimasukkan ke dalam P. P tadi adalah L ditambah 12. Kalau sudah ketemu P-nya berapa dan L-nya berapa, maka kalian bisa menghitung keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Oke. Selamat mengerjakan. Semoga ini membantu dalam kalian mengerjakan soalnya. Semoga sukses dan tulis jawaban kalian pada kertas, kemudian difoto dengan jelas dan kirimkan jawaban kalian paling lambat jam 12 tepat via WA Ibu. Oke. Semoga bermanfaat dan semoga sukses buat semuanya. Sekian dulu, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apa. Ibu tunggu jawaban kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.